Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal subtema 2 di tema 1. Halaman 48 sampai dengan halaman 50. Silahkan disimak ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke fotonya ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah nomor 1. Hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah nomor, agak cepat teman-teman ya bahasnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Coba dari nomor 1 sampai nomor 5 silakan dilihat. Semuanya itu kan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Kecuali adalah nomor 2. Jadi kita cari mana yang ada nomor 2-nya. Semuanya ada nomor 2 kecuali B. B tidak ada nomor 2-nya. Berarti jawabannya adalah B. Sekarang nomor 2. Pasangan hewan dengan cara perkembangbiakannya yang benar adalah, kita lihat ya yang D ya. 3 dengan B. Kelelawar dengan cara ovipar, melahirkan, benar kan? 4 dengan C. Ikan hiu, macan, ovovivipar, ya kan? Ikan hiu kan berkembang biak dengan cara ovovivipar. Lalu nomor 5 dengan A, ya ikan mas dengan cara ovipar atau bertelur. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Dari hewan berikut yaitu kura-kura, bunglon, kuda laut, katak, dan ikan pari yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah pasti ya kuda laut dan ikan pari. Karena kura-kura bertelur, bunglon juga bertelur, katak juga bertelur, ya kan? Yang bertelur dan beranak hanya kuda laut dan ikan pari. Kita lanjut ke nomor 4 teman-teman ya. Nomor 4 ini kelompokkan hewan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Maaf teman-teman ya, ini Ustadzah jawabannya ada di atasnya tapi tidak ikut ke foto. Coba dilihat, yang itu ditandai Ustadzah telur, angka 0 itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, bertelur. Ikan lele, kupu-kupu, belut, ayam, bertelur kan? Lalu yang diberi tanda Ustadzah silang itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Kucing, beruang, orangutan, dan lumba-lumba. Ingat, lumba-lumba itu walaupun dia ikan, tapi dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ingat-ingat ya. Lalu yang ketiga yang diberi tanda Ustadzah dengan tanda centang. Tanda centang itu artinya ovovivipar, bertelur dan beranak. Contohnya adalah kuda laut dan ikan pari, seperti tadi yang ada di nomor 3. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 yang ditanyakan adalah persamaan dan perbedaan. Coba, pasti sudah terlihat kan persamaan dari hewan A dan B. Sama-sama memiliki sayap dan sama-sama bergerak dengan cara menggunakan kaki dan sayapnya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya yang A itu berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Jadi hewan elang itu bertelur, cara perkembangbiakannya. Kalau kelelawar adalah beranak, dia melahirkan, ya kan? Nah, itu adalah perbedaannya. Sekarang kita lanjut ke IPS. Negara yang dijuluki lumbung padi dunia adalah negara Thailand, teman-teman ya. Sudah banyak yang tahu ini. Lalu ke nomor 2. Berikut yang termasuk potensi perairan Laos adalah, di depan sudah dijelaskan ya, jawabannya adalah ikan karper dan perch. Lanjut kita ke selanjutnya. Maaf teman-teman ya. Nah, berdirikan Ustadzah dulu. Nah, ini nomor 3. Persamaan kondisi geografis negara Indonesia dan negara Filipina adalah
Teman-teman pasti kan sudah tahu karena kemarin sudah membuat peta negara yang ada di Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang sama-sama memiliki banyak pulau. Jadi, negara Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan, yaitu negara kepulauan. Selain itu, negara Indonesia dan negara Filipina juga memiliki kesamaan, yaitu di sini dan di sana banyak sekali gunung aktifnya. Lalu yang keempat, mengapa pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama di beberapa negara di Asia Tenggara? Hubungkan pendapatmu dengan kondisi geografis negara tersebut. Karena ini pendapat, jadi semua pendapat teman-teman diterima Ustadzah. Kalau menurut Ustadzah jadi gini, intinya seperti ini teman-teman. Negara di Asia Tenggara itu adalah negara yang terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Nah, di daerah ini itu adalah daerah yang memiliki iklim tropis. Jadi banyak hujan. Seperti negara kita ya, Indonesia ya. Negara kita kan beda dengan negara yang ada di Eropa, yang ada di atas atau di bawah kita. Karena mereka kan iklimnya ada yang subtropis kan. Nah, karena negara yang ada di Asia Tenggara itu memiliki iklim tropis, dia banyak terkena sinar matahari teman-teman. Jadi tanahnya itu pasti subur. Nah, karena tanahnya subur, makanya rakyatnya, masyarakatnya itu memanfaatkan tanahnya sebagai lahan pertanian. Jadi seperti itu. Itu alasannya mengapa di negara Asia Tenggara itu cocok untuk bertani, seperti itu. Nomor 5 ya. Selain di bidang pertanian, kerjasama apa lagi yang dapat dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara? Ini banyak sekali teman-teman ya kerjasamanya, bisa di bidang pendidikan, ini Ustadzah juga di bidang ekonomi, sosial, budaya. Kita bisa bekerja sama, nanti pertukaran pelajar juga bisa, saling membantu jika ada bencana, itu pasti juga bisa teman-teman ya. Terus ada ASEAN Game, itu kan juga kita ikut ya teman-teman ya. Langsung kita ke nomor 1 yang bahasa Indonesia. Laporan hasil pengamatan dapat dibuat berdasarkan pasti ya fakta. Yang namanya laporan pengamatan pasti adalah berdasarkan fakta. Simpulan itu artinya ikhtisar teman-teman ya. Jadi isinya adalah C, ikhtisar akhir dari uraian panjang suatu bacaan atau teks. Maaf teman-teman ya, ada suaranya ibu sama bapaknya Ustadzah. Maaf ya, karena di rumah banyak orang, jadi Ustadzah tidak bisa mencari kesunyian. Yang selanjutnya adalah nomor 3. Pokok pikiran dari teks tersebut adalah, teman-teman, teks ini adalah teks campuran. Paragrafnya adalah paragraf campuran. Jadi ide pokoknya itu ada di tengah-tengah. Nah, di situ itu ada tentang memelihara bebek. Iya kan? Itu Ayah Dedi memelihara bebek kan? Nah, tapi di tengah-tengahnya itu ada cara-cara bagaimana memelihara bebek supaya bebek itu sehat. Jadi pokok pikirannya adalah cara memelihara bebek dengan sehat. Lalu yang nomor 4, simpulan dari teks laporan tersebut adalah, dari ide pokoknya ini kita bisa mencari kesimpulannya, yaitu cara memelihara bebek agar sehat adalah membersihkan kandang, memberi makan, ini kurang ya teman-teman ya, dan memberikan vitamin dan vaksin. Terus bawahnya itu tidak ada nomornya teman-teman ya, itu ditambah Ustadzah, maaf ya. Informasi penting dapat ditemukan dari sumber laporan lisan. Contoh sumber laporan lisan adalah apa?
pidato, wawancara, berita, dan ceramah. Jadi yang berhubungan dengan lisan, tidak ditulis teman-teman. Itu adalah contoh sumber laporan lisan. Yang nomor 6, tuliskan cara membuat simpulan dari sumber teks. Nah, tadi seperti simpulan yang ada di nomor 4, jadi caranya adalah nomor 1 adalah membaca seluruh teks. Yang nomor 2 adalah menentukan ide pokoknya teman-teman ya. Setelah teksnya dibaca semuanya, terus ditentukan ide pokoknya. Setelah kita tahu ide pokoknya, kita baru dapat mencari kesimpulannya. Biasanya kesimpulan itu terletak di akhir paragraf. Diingat-ingat ya. Lalu yang PPKN, kita lanjut. Berikut yang merupakan contoh penerapan sila keempat. Nah, yang pertama itu yang A adalah contoh sila kelima ya. Jawabannya adalah yang B. Karena yang tepat yang B. Yang C itu adalah contoh sila ke-1 dan yang D adalah contoh sila ke-5 juga. Berdasarkan sila keempat Pancasila, suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Pasti sudah tahu kan teman-teman ini? Apa manfaat penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah kalau kita menerapkan sila keempat, dia intinya tentang gimana sih teman-teman bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya tentang musyawarah. Musyawarah adalah cara kita mengajarkan untuk lebih menghargai orang lain teman-teman ya. Kita di situ dituntut untuk menghargai orang lain di sila nomor 4 itu. Sekarang yang nomor 4, tuliskan 3 contoh pengamalan sila keempat pada Pancasila. Ini di depan-depan sudah ada ya, nomor 4 dan nomor 5 ya. Tidak usah dijelaskan Ustazah teman-teman ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini ada SPDP. Alat bantu yang digunakan dalam teknik pembuatan adalah pisau sundip teman-teman ya. Yang nomor 2 adalah setelah membuat gambar sketsa, tahap selanjutnya dalam pembuatan patung adalah di buku sudah ada teman-teman ya, yaitu selanjutnya adalah memilih bahan. Alat bantu yang digunakan dalam teks memahat dalam teknik memahat adalah palu dan pahat. Pasti teman-teman ini ya. Contoh bahan yang dapat dipahat dalam pembuatan patung adalah kayu dan batu. Apa perbedaan teknik cetak tuang dan cetak tekan dalam pembuatan patung? Kalau teknik cetak tuang itu menuang adonan ke permukaan cetakan. Jadi adonannya itu dituang. Kalau cetak tekan adalah menekan bahan patung ke permukaan cetakan. Jadi ditekan-tekan teman-teman. Seperti kita dulu waktu di mana ya? Di Malo teman-teman ya. Di Malo itu kita kan buat celengan. Itu adalah teknik cetak tekan. Gimana teman-teman? Itu adalah pembahasan tentang latihan soal subtema 2 tema 1. Jadi nanti jika ada yang ditanyakan silahkan japri Ustazah. Terima kasih, videonya agak dipercepat Ustazah teman-teman ya. Mohon maaf karena untuk mempersingkat waktu. Diakhiri Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.